Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Cindy selaku dosen riset PR dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan pelaksanaan Gym Fair studi kasus pada PT S Hardware Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sikap dan perilaku masyarakat dalam menggunakan waktu luangnya sangat bervariasi. Banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang tersebut dengan cara mendatangi pusat-pusat perbelanjaan, ke kafe, ke restoran, dan pusat kebugaran. S Hardware sebagai pusat toko retail perkakas untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan lifestyle juga menjual alat-alat olahraga atau kebugaran. Penggabungan antara beberapa konsep inilah yang menjadikan S Hardware dapat hadir di tempat keramaian seperti mall atau shopping center yang juga mengarah pada lifestyle atau gaya hidup. Namun, S Hardware sebagai fast mover tidak bertahan lama mendominasi kategori produk fitness seperti ini. Pesaing-pesaing baru di Indonesia bermunculan dalam industri persaingan pemenuhan alat-alat olahraga di Indonesia. Pelanggan atau member pada sebuah tempat penjualan alat olahraga pada umumnya menginginkan sebuah produk yang memiliki fasilitas lengkap dan pelayanan yang memuaskan dan juga mempunyai update sesuai dengan perkembangan zaman. Sosial media dan perkembangan pasar selalu berubah-ubah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan memerlukan berbagai usaha agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. S Hardware Alam Sutera harus dengan cepat menyadari betapa pentingnya menjaga loyalitas pelanggan dengan meningkatkan kembali kualitas pelayanan dan penggunaan sosial media yang baik agar kepuasan pelanggan dapat terjaga sehingga jumlah member tidak terus menurun setiap tahunnya. Demikian latar belakang untuk proposal kami. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Bab 1 berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan ruang lingkup kegiatan sistematika penulisan. Maksud tujuan dalam kegiatan ini memberikan informasi tentang PTS Hardware dalam melakukan cara penjualan menggunakan sosial media. Tujuan kegiatan berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penjelasan mengenai bagaimana penerapan program peningkatan PTS Hardware Living World Alam Sutera ruang lingkup kegiatan. Kegiatan ini berfokus pada kegiatan Gym Fair yang dilakukan. Sistematika penulisan laporan ini menjelaskan tentang pembagian bab secara keseluruhan. Bab 2 landasan teori proses kegiatan. Public Relation. Menurut Ken Fried, mendefinisikan bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang mendiskusikan melalui kebijakan kegiatan untuk melayani kepentingan publik, melakukan kegiatan komunikasi bagi publiknya untuk menciptakan pengertian dan goodwill dari publiknya. Fungsi dan peranan public relation yang sangat penting memang sudah tidak dapat diragukan lagi. Dengan adanya peranan PR pada sebuah organisasi, maka akan secara fokus terdapat bagian yang tersalur secara efektif berbagai pihak yang berkaitan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dewi Kartika Putri. Saya akan menjelaskan teori tujuan public relation menurut Frank Jeffkin dalam Yulianita. Mengemukakan tujuan public relation yaitu untuk meningkatkan favorable image atau citra yang baik dan mengurangi atau mengikis habis sama sekali unfavorable image atau citra yang buruk terhadap organisasi tersebut. Pengertian marketing public relation menurut Haris yang dikutip dari Krisyantono. Marketing public relation didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong dan menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Berikut tabel studi literatur. Berikut kesimpulannya.
Materi berikutnya akan disampaikan oleh Jessica Yevina. Tinjauan perusahaan. S1 Indonesia adalah salah satu perusahaan retail yang menyediakan perlengkapan rumah tangga untuk kebutuhan hunian dan gaya hidup yang terlengkap di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1995 dan merupakan anak perusahaan PT Kawan Lama Sejahtera. Visi dari S1 adalah menjadi pusat retail perlengkapan rumah dan gaya hidup yang terdepan di Indonesia. Visi S1 adalah untuk bertujuan memberikan pilihan lengkap untuk produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, ditunjang pelayanan pelanggan oleh tim profesional. Budaya perusahaan. S1 memiliki budaya perusahaan yang selaras dengan kepentingan para staf, produk, serta lingkungan kerja dan layanan. Keempat, landasan tersebut yang menjadikan landasan S1 untuk tumbuh dan berkembang. Proses kegiatan. Nama kegiatan GM Fair. Waktu pelaksanaan Jumat sampai Minggu, tanggal 3 sampai 5 Januari 2020. Tempat Atrium Barat Mall Living World Alam Sutra. Biaya proses kegiatan adalah Rp250 juta. Untuk pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menunjang peningkatan penjualan alat-alat olahraga. Selain itu, kegiatan ini juga salah satu cara pihak ASE Hardware untuk memberikan hiburan kepada para konsumennya. Adapun secara langsung melalui program IGTV di akun Instagram ASE Indonesia yang tersedia, yaitu rundown acara Gym Fair hari pertama Jumat 3 Januari tahun 2020, yaitu pembukaan sambutan dari manajer operasional ASE Hardware Bapak Suhartono, serta penjelasan Bapak Production oleh Bapak Dion, yaitu selaku manajer marketing ASE Hardware, dan penutup hari kedua Sabtu 4 Januari tahun 2020 pembukaan demo produk dan penutup. Dan ketiga, di hari ketiga Minggu 5 Januari 2020 pembukaan talk show dengan tema pentingnya berolahraga dan pengaruh sosial media dalam peningkatan penjualan produk, seremoni penutup, dan doa penutup. Selanjutnya, evaluasi. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan setelah pelaksanaan kegiatan ini, seperti penambahan perial produk-produk dan juga pengolahan akun Instagram ASE Hardware yang harus lebih efektif. Kendala yang terjadi pada kegiatan ini yaitu terbatasnya area pameran Gym Fair yang menyebabkan terjadinya penumpukan antrian konsumen yang akan masuk dan susahnya jaringan internet di area Atrium Barat Mall Living World Alam Sutra. Pemecahan. Untuk mengatasi antrian konsumen yang ingin masuk, maka dibuatkan nomor antrian yang bertujuan untuk menertibkan konsumen yang ingin mengunjungi Gym Fair dan menyediakan wifi gratis yang disediakan oleh pihak ASE untuk mengatasi kendala jaringan dalam internet. Selanjutnya, untuk bab 3, kesimpulan. Bahwa kita ketahui kesimpulan dari kegiatan ini yaitu kegiatan Gym Fair ini merupakan kegiatan yang sangat tepat untuk meningkatkan penjualan alat-alat olahraga seperti ASE Hardware. Dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap sosial media Instagram ASE Hardware sehingga bisa memberikan efek peningkatan penjualan melalui sosial di media Instagram. Saran untuk PT ASE Hardware telah berhasil melaksanakan kegiatan Gym Fair ini secara baik, namun seharusnya kegiatan ini diadakan di tempat yang lebih besar agar tidak terjadi penumpukan konsumen yang akan masuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.